salam kenal mungkin sebagian orang yang di sekitar Jabotabek, Bandung, Kerawang dan, daerah, sekitarnya mungkin, kenal Teguh, tapi saya yakin mungkin Teguh belum banyak dikenal di luar, terutama di luar, Jawa Barat ya. Jadi, Teguh salah satu, unit bisnis atau brand yang tergabung di Dinasti Kreatif Indonesia. Jadi ini salah satu brand yang memang kita mulai dari start dari nol gitu. Jadi, saya ucapkan juga selamat datang rekan-rekan buat yang sudah jalan bisnis atau baru memulai bisnisnya, mungkin kita akan, sharing dan diskusi ya, terhadap apa yang sudah dilakukan oleh kita dan mudah-mudahan bisa manfaat dan kita juga bisa menambah ilmu dari rekan terutama para pelaku bisnis di sini ya. Karena saya yakin saat ini, UMKM itu adalah boleh dibilang pahlawan ekonomi nasional. Di saat yang bersamaan kita harus menjalankan bisnisnya, di saat bersamaan kita harus mempertahankan karyawan kita, dan di saat yang bersamaan juga kita harus, mencari opportunity ya. Opportunity itu bukan untuk bisnis, tapi kita bisa membantu juga memperlebar lapangan pekerjaan, memperluas, bisnis atau relasi, setidaknya bisa mengurangi sama-sama membantu negara mengurangi menambah lapangan pekerjaan, mengurangi beban negara. Terus yang paling penting juga mungkin, saat ini kita mungkin sudah tahu pandemi udah hampir 1 tahun lebih, gitu. Jadi beberapa sektor ada yang terdampak seperti travel, atau agent atau pariwisata, ada yang tidak terdampak seperti bisnis kesehatan, ada yang dalam tanda kutip abu-abu ya, seperti salah satu yang kita kerjakan di Teguh gitu. Kenapa saya sebut abu-abu? Karena kita lihat, apa, ada, dunia family ini ada yang memang kelihatan terdampak dan terpuruk sehingga nggak bisa buka lagi dan tutup, dan tapi di lain kesempatan ada yang melihat ini opportunity gitu. Jadi, dia muncul lagi, buka brand lagi, buka, merek baru lagi, dan itu yang kita, lihat juga bahwa kita harus memang bertahan di masa yang kita sebut roller coaster ini. Ini adalah masa, penggodokan menurut, tim Teguh sendiri, sehingga kita bisa, optimis ke depannya. Tadi aja saya baru baru mungkin rekan-rekan tahu juga sendiri ya, kita dihadapi dengan kasus lonjakan COVID-19 yang tinggi, terus, mencapai rekor tertinggi dan sangat disayangkan memang, eee, kalau dari sisi bisnis ya kemarin kita udah menikmati bisnis, jalan seperti as usual, tapi tiba-tiba, harus ada darurat yang apa boleh buat kita harus memastikan memang keselamatan orang itu lebih di atas, segalanya, gitu. Tapi, kita pun harus, membaca situasi gitu, itu yang kita kerjakan juga. Jadi kita pun dipaksa untuk melek situasi dan kondisi ke depan. Bahkan, saya pun sama ngelihat apa yang dikerjakan sama, India gitu kan. Di sini terlihat bahwa, India pun, punya kasus yang sama yang kita tahu varian Delta ini kan datang dari India, terus mereka punya problem sekarang dengan logistik dan, logistik terhadap vaksin itu sendiri dan, eee, dengan jumlah penduduk gitu, itu yang akan sama dengan kita juga gitu. Jadi itu yang menjadi kita para pelaku bisnis di sini harus bisa membaca situasi gitu. Jadi setelah vaksin ini seperti apa ke depannya dan kira-kira bagaimana, dampak terhadap kita. Jadi kita tidak bisa menjadi orang yang duduk, reaktif, tapi harus menjadi orang yang memang proaktif. Apalagi notabene mungkin ini yang, terbaru ya, jadi udah confirm bahwa daerah, 6 provinsi terutama tadi disebutkan Jawa, Bandung, dan Bali akan melakukan PPKM darurat yang otomatis pasti akan melakukan ada dampak terhadap, bisnis sendiri. Nah, itu yang membuat Teguh juga mulai sadar bahwa di Maret 2020 pada saat awal pandemi itu kita sebut kalau pandemi ini kita bisa jalani lah gitu, dan kita optimis, dan hasilnya memang alhamdulillah cukup bagus di 2020 sampai 2019 meskipun pandemi kita cukup tumbuh 60% gitu. Jadi itu membuat apa yang kita lakukan di 2020 itu cukup berhasil, di saat pandemi itu. Tapi, eee, itu membuat kita juga mulai melihat gitu, ini pandemi itu kapan berakhirnya gitu.
Nah, apalagi beberapa literatur, beberapa informasi yang kita dapatkan bahwa bahkan dari Mei onward beberapa negara seperti Korea Selatan, seperti Australia, seperti Singapura atau Malaysia itu yang udah melakukan dari mulai tadinya pembukaan, lockdown, akhirnya pembukaan lagi, lockdown dan sebagainya. Itu yang membuat kita bilang ini waktunya kita bikin strategi permanen survival mode gitu kan. Jadi roller coaster ini akan terus terjadi menurut kita ya, apa hasil pengamatan kita. Dan ini saatnya kita nggak bisa menunggu situasi itu akan berakhir, tapi kita harus mempersiapkan kondisi kita untuk garis yang terburuk dan tapi bukan berarti kita berdiam diri ya. Nah, ini beberapa yang kami ambil juga bahwa mereka menyebutkan beberapa informasi menyebutkan bahwa kita akan tetap menghadapi gelombang pandemi ini lonjakan demi lonjakan. Jadi kita harus survive gitu. Ada yang menyebutkan bahwa penelitian dari Harvard bilang bahwa serangan ini akan terus berlangsung bahkan 3 dan 4 tahun ke depan, meskipun memang di situ dicatat bahwa ke depan akan lebih sedikit gitu. Mungkin rekan-rekan tahu juga ada beberapa informasi yang ini kayaknya akan seperti flu dan lainnya. Tapi kan di dunia bisnis kita nggak bisa melihat itu sebagai reaktif ya, tapi kita harus proaktif gitu. Bahkan ada yang bilang bahwa biasanya kalau survival mode itu untuk sementara ya, seperti krisis yang dilakukan tahun 98. Tapi ternyata di pandemi ini yang boleh dibilang ini sebetulnya kan pandemi kesehatan, survival itu kita harus siapkan untuk berlangsung lebih lama. Bahkan bukan tidak mungkin ini menjadi organisasi kita tumbuh dewasa, makin terbiasa dengan roller coaster kejadian seperti ini. Dan itu yang membuat kita bilang bahwa pandemi ini adalah marathon game, bukan sprinter game. Jadi ada saatnya di mana kita harus lari, ada saatnya kita harus kalau orang lari kan biasanya suka ngatur pace ya, kecepatan berlari gitu. Jadi ada saatnya pace 6, pace 7, pace 4 gitu. Tapi yang pasti tidak hanya kejar, udah gitu selesai gitu. Nah itu yang kita kerjakan saat ini juga. Oke, ini mungkin akan ada 3 pembahasan. Tadi sudah disampaikan bahwa Teguk seperti apa di video yang tadi disampaikan. Terus nanti ada apa yang kita kerjakan selama pandemi di 2020 dan kita akan keep going di 2021 bahkan ke depannya. Dan yang ketiga itu yang kita harus mulai melihat juga, saya kasih gambaran riset yang kita kerjakan terhadap apa sih dampak terhadap pola konsumen. Karena bukan teknologi atau bukan pandemi yang merubah bisnis, tapi konsumen yang berubah bisnis kita sendiri, sehingga kita harus mengadaptasi apa yang dikerjakan dengan kita sebut perilaku atau behavior konsumen. Nah, jadi tadi sempat disampaikan bahwa Teguk konon dahulu, gitu kan. Teguk itu bermula dari satu gerai di Tangerang Selatan, jadi di Poris. Jadi di Tangerang, di kota Tangerang kita taruh satu yang memang boleh dibilang prinsipnya kita ngelihat opportunity apa yang dilihat pada saat itu 2018 persis di bulan September muncul banyak minuman yang notabene saat itu kita anggap itu mahal. Jadi brand-brand yang ada di mall munculkan dengan kategori teh, kopi, atau saat itu boba belum terlalu booming ya, atau varian-varian lain yang kita ngeliat ini harganya cukup relatif tinggi dan hanya bisa dikonsumsi di mall gitu. Nah, gimana caranya kita bisa menjangkau lebih banyak orang dengan harga yang boleh dibilang affordable, tapi dengan kualitas yang boleh dibilang bukan, tapi bisa bersaing. Itu yang membuat kita saat itu kita belum punya visi dan misi ya. Kita boleh bilang jalankan bisnis dulu, baru setelah lihat ada opportunity, baru kita mulai mendalami visi dan misi. Jadi sama-sama ini yang kita kerjakan. Jadi Teguk bukan yang pertama. Jadi ada beberapa kegagalan atau keberhasilan dari brand-brand yang saya buat juga. Tapi buat saya itu menjadi pemicu gitu kan. Jadi dari beberapa kegagalan diambil, coba ditelaah, diimprove supaya bisa berhasil di
brand atau bisnis berikutnya. Nah, ini yang kita kerjakan, yang saya kerjakan juga di 2018 kita bikin satu brand minuman yang notabene saat itu udah kita coba dengan ingredient sama, harganya affordable gitu kan. Karena kita bilang bahwa semua orang berhak mendapatkan minuman mewah nggak perlu mahal gitu. Kenapa kita sebut mewah? Karena saat itu hanya bisa dibeli di mall-mall gitu. Tapi bukan berarti di kategori UMKM atau kaki lima itu nggak ada. Cuman tadi bilang balik lagi ya, dengan rasa varian produk yang sama saat itu terkesan mahal. Itu yang kita coba ambil adaptasi bahwa gimana caranya kita delight consumer, itu harganya terjangkau, rasanya boleh bersaing dengan minuman yang tadi saya sebutkan memang brand terkenal dari luar negeri gitu, dan value konsumennya itu dapat gitu kan. Nah, itu yang kita coba bangun sedikit-sedikit. Awal mulanya kita lihat kategori apa sih yang muncul, teh, kopi, coklat, atau kategori cheese yang lain gitu. Kita mulai dengan kategori teh. Kenapa teh? Karena boleh dibilang saat itu kita ngeliat bahwa mungkin ada yang slogan apapun makanannya minumnya AAA gitu kan. Jadi karena kita juga ngeliat saat itu teh lagi bisa diminatin oleh semua kalangan masyarakat. Nah, itu yang kita lihat bahwa kategori apa yang kita bisa munculkan di F&B itu kan sebetulnya kategori yang long life itu teh, kopi, dan coklat. Jadi kalau rekan-rekan memang bisnis teh, kopi, coklat itu pasti akan selalu diminati oleh masyarakat Indonesia gitu. Nah, itu yang kita ambil juga, kita ambil teh seperti apa, singkat cerita kita ambil satu teh yang mungkin orang melihatnya itu mahal dan nggak umum, tapi bisa dengan harga terjangkau. Nah, itu yang kita ambil kategori teh. Nah, itu juga kita munculkan dari sisi minuman mahal nggak perlu mahal ya. Jadi mewah dan mahal itu kan kategorinya dari ingredient ya. Jadi ingredient itu harus premium sehingga orang bisa mendapatkan lebih, oh ini sebenarnya rasanya sama, tapi harganya bisa dapat lebih terjangkau. Nah, itu yang kita coba valuan kita bangun. Jadi bukan berarti murah itu murahan gitu kan, mereka bisa dapatkan value lebih. Dari situ kita munculkan banyak kategori ya. Jadi setelah teh cukup, kita masuk ke kopi, coklat, dan yang lainnya. Sehingga yang tadi saya sebutkan, kadang-kadang bisnis itu dimulai dari opportunity dan passion gitu. Dan saat itu memang kita lihat ada opportunity dan ada passion, masuk ke kategori tersebut, kita gali lebih dalam sehingga muncul ke banyak kategori. Jadi ini yang kita kita jalankan Teguh sampai dengan sekarang. Jadi di kategori Teguh kita tidak ada satu single produk pun yang boleh dibilang utama di satu kategori teh. Jadi kita merata gitu. Nah, balik lagi begitu saat bertumbuh, ini kita akan diibaratkan dengan dua bisnis model yang mungkin rekan-rekan. Dan buat rekan-rekan yang memang boleh bilang satu saya udah buka satu, wah ini kalau misalkan bisa tambah dengan 2-3 gerai, mau diapakan, di franchise dan lain. Pilihan itu di masing-masing. Tapi pada saat itu kita memilih bahwa Teguh tidak di franchise-kan. Jadi kita tumbuh dengan satu gerai, terus setelah satu gerai, jadi katakanlah dalam 6 bulan itu kita puasa yang disebut puasa pendapatan gitu, dengan cukup menghidupi sendiri, yang penting bisa makan atau bisa nambah gerai, kita tetap itu yang kita kerjakan pilihan. Jadi 6 bulan kita komitmen, begitu 1 bulan kita bagus, 6 bulan ke depan kita tidak akan mengambil keuntungan sampai dengan gerai ke-30 gitu kan. Itu yang saya dulu komit. Setelah gerai 30 baru kita akan lihat beberapa keuntungan. Itu yang itu butuh komitmen yang tinggi sebetulnya. Nah, di saat itu yang kita bilang bahwa Teguh tidak di-franchise-kan, jadi 85% tuh sistemnya on store, dan kita juga ada 15% yang dijalankan dengan overtime model. Jadi Teguh yang mengerjakan semuanya. Jadi sampai saat ini kita ada di Jabodetabek, Bandung, Kerawang, Kamunsun, beberapa kota, total 130 store Teguh sendiri yang kita jalankan dengan kantor pusat di Tangerang gitu. Oke. Nah, oke. Jadi tadi sempat disampaikan
apa sih sebetulnya yang ingin kita hadirkan value gitu kan. Jadi di awal kita ingin menghadirkan kategori yang unik gitu, yang saat itu boleh dibilang hanya bisa dinikmati dengan harga yang cukup boleh dibilang mahal di brand-brand yang brand luar. Nah, kita hadirkan dengan bisa dinikmati lebih banyak orang dengan rasa yang boleh dibilang bisa bersaing. Jadi value apa yang dihadirkan, jadi tidak tanggung-tanggung. Jadi kita hadirkan satu produk namanya Thai Tea, harga 5.000 dengan komposisi di dalamnya tehnya itu teh asli yang sama yang dengan diambil dari Thailand, kita brew dan kita sama dengan yang dilakukan Thailand menggunakan satu brand campuran premium gitu kan dari SKM bahkan dari evaporasi dan kita tonjolkan. Jadi uniknya dari sisi kategori B, C, dan D saat itu adalah mereka masih yakin ini produknya murah tapi ingredientnya apa sih? Nah itu saat itu kita tunjukkan ini ingredientnya ini dan kita open kitchen sebutnya sehingga mereka bisa melihat gitu bahwa ini bukan produk yang dalam tanda kutip kaleng-kaleng dan bisa mereka banggakan dengan harga yang tidak cukup mahal gitu, bahkan boleh dibilang relatif murah. Nah, karena kita komit juga di sisi standar produk, jadi kita tidak sungkan-sungkan bahwa cupnya kita desain unik dan terus berganti, bahkan kita munculkan es itu yang sama dengan es yang supply ke brand-brand internasional. Jadi dari 5.000 menggunakan teh yang teh asli yang di brewing dengan suhu dan temperatur, campuran premium, dikemas dengan cup yang unik dan berganti dan otomatis kita hadirkan juga kategori food safety dari si es batu yang standar. Gitu. Nah, ini yang kita sebut sebetulnya traffic driver. Jadi orang akan datang hadir teguh dan sedikit-sedikit kita bangun experience dari mulai produknya, servisnya, sampai dengan kita sebut kategori plastiknya, sampai dengan semua kita bangun sedikit-sedikit. Jadi di awal kita tidak punya yang disebut boleh hanya kaos hitam dan logo, kita bilang apron gitu kan. Lama-lama kita bangun sampai dengan sekarang dan sampai dengan kita melakukan yang disebut terbranding gitu. Jadi kategori produk teguh kita duplikasi juga setelah kita sukses dan berhasil di kategori teh, kita munculkan ke kategori yang lain. Jadi kita munculkan ke kategori kopi. Jadi kopi yang kita hadirkan juga bukan kopi yang dari powder, tapi kita melakukan brewing. Jadi setelah kita punya beberapa store, kita punya cukup capital, kita investasi untuk memiliki mesin roasting kopi. Nah, kita ambil dari petani, roasting sendiri, dan kita distribusi dalam bentuk espresso cair dan dijual dengan harga 10 dan 12.000. Jadi kopinya sendiri itu sebetulnya kopi espresso, gitu yang hasil roasting dari green bean. Nah, setelah dari teh kita muncul ke kopi, kita muncul juga ke kategori lain cheese. Jadi dari cheese kita duplikasi mau minuman mewah, terjangkau, value-nya lebih, bisa dinikmati dan bisa bersaing. Cheese-nya pun kita ambil dari cheese yang boleh dibilang import dari Australia, gitu, dipadukan dengan beberapa produk yang harus lulus uji panelis di kita. Jadi lambat laun setelah bisnisnya jalan, oh kita masuk ke cheese dengan kita punya DNA bahwa minuman nggak mahal, cheese-nya seperti apa, terus kita munculkan panelis, jadi setiap produk harus lewatin panelis gitu, sehingga secara value-nya bisa dapat apa yang mereka bayar itu lebih daripada yang mereka dapatkan. Boba pun sama, kita boba pun masuk ke kategori boba yang memang boba nomor satunya gitu, ingredient bobanya, karena memang kita punya dulu apa yang benar-benar konsumen rasakan di tiap kategori ini, bahwa KitKat yang hadirkan dari import gitu kan, boba yang boba kita klaimnya ingredient bobanya sama dengan yang harga di atas 35 ribuan, cheese dari Australia, teh, kopi yang kita roasting ya. Itu yang kita hadirkan value untuk konsumen sehingga mereka bisa mendapatkan rasa yang boleh dibilang tidak bukan boleh bisa bersaing lah dengan beberapa brand dari luar ya.
Kalau menurut saya sih brand-brand lokal itu adalah teman, yang kita harus jaga adalah brand lokal daripada brand luar sendiri. Kayak konsumen kita kurang lebih 18-24, lambat laun kita akan pahami juga, jadi rekan-rekan sama di Teguh kita sering melakukan yang disebut market research, kita pahami siapa sih konsumen kita, karena ujung-ujungnya terhadap rencana marketing ataupun strategi bisnis yang dikerjakan. Gitu. Nah, itu yang sekilas tentang Teguh. Jadi ya alhamdulillah sekarang kita masih cukup tumbuh Teguh dan tiap bulan kita tetap keep growing, menambah gerai, tapi dengan lebih cermat terutama di masa pandemi ini. Nah, ini yang akan kita share mengenai apa sih yang kita kerjakan. Jadi alhamdulillah di 2020 kita cukup tumbuh bagus dibandingkan 2019 dengan beberapa strategi yang memang kita kerjakan. Kita anggap sebetulnya ini sebenarnya Teguh survive dan growth model. Jadi ada 5 yang kita ambil di sini. Yang pertama kita sebut Teguh Care. Jadi pada saat Maret 2020, jadi 5 fondasi dan Kikro itu sebetulnya kita kerjakan dimulai Maret 2020. Jadi pada saat pandemi bilang ada sebagai pebisnis kan kadang-kadang kita mesti melihat apa yang dikerjakan negara lain ya. Jadi saat itu saya melihat apa yang di Cina, apa yang di beberapa negara. Jadi buka mata, buka telinga istilahnya kalau bahasa sekarang kan. Jadi wah ini lambat laun ke Indonesia dan bisa jadi kita harus siap-siap nih, gitu kan. Gak ada salahnya kan saat itu kita ancang-ancang dan kita bilang krisis, dan emang alhamdulillah gitu dengan apa yang dikerjakan boleh dibilang ada membuahkan hasil lah. Jadi yang pertama satu kita bilang kita canangkan yang disebut Teguh Care, jaga diri, jaga tim, jaga lingkungan. Jadi saat itu dari mulai 2020 kita udah bentuk satgas yang untuk monitoring tim. Jadi setiap divisi ada satgasnya, baik itu di finance, karena kan kita bukan model unit franchise, jadi semua digerakkan oleh kita dari divisi finance, marketing, operasional, sampai dengan HR gitu. Jadi setiap divisi kita punya satgas untuk monitoring timnya, karena kalau misalkan timnya terdampak, otomatis gerainya terdampak dan itu akan berdampak ke bisnis. Jadi mau tidak mau kita harus amankan yang frontline gitu. Jadi kita proteksi tim dan intense monitoring. Jadi bahkan sampai dengan sekarang kita ada CCTV gitu dan ya syukur juga kita dibantu dengan Pawon untuk melihat betul nggak sih sebetulnya dari gerai yang terdampak itu kita bisa lihat dari sisi salesnya dan produknya yang cukup biasa kebantu juga gitu. Nah itu yang kita kerjakan, kita Teguh Care, kita jaga diri dan jaga tim. Ini yang sampai sekarang saya gaungkan, jaga diri dan jaga tim. Ada bentuk satgas untuk monitoring masing-masing divisinya. Jadi kita sebut ada body team. Jadi setiap orang bertanggung jawab terhadap 5 orang. Gitu. Jadi dia melaporkan timnya bagaimana kondisinya sehingga ada saat satu berdampak kita bisa melakukan antisipasi. Dan yang kedua juga mau tidak mau karena memang pandemi ini kan melanda semua. Jadi entah muda, entah golongan tua atau memang di kategori A, B, C, D, size-nya gitu. Mau nggak mau kita melakukan yang disebut support terhadap yang terdampak. Jadi rekan-rekan atau keluarga yang terdampak kita melakukan sedikit support buat mereka supaya pada saat itu mereka bisa recovery-nya lebih cepat gitu. Dan yang kedua otomatis mereka bisa positif karena kita yakin sebenarnya ini nge-trigger dari ada teman yang terdampak kerja di satu perusahaan, jadi begitu kena otomatis dia mentalnya kena dan semuanya, itu yang membuat saya oke, mungkin nggak perlu mewah atau nggak perlu tapi small sport itu akan membantu mereka untuk cepat recovery. Dan yang terakhir sama di Teguh Care kita tetap progres dan sebenarnya kalau melihat dari yang kita katakan 2020 bahkan sedikit-sedikit kita berbagi entah dalam bentuk apa, tapi mungkin karena sekarang udah mulai
pandemi udah mulai merambah kemana-mana sehingga kita cukup prokes di tim di lapangan dan kita menjaga keselamatan konsumen. Jadi poin ini yang kita prioritaskan di pertama, jadi teguh care, jaga diri, jaga tim, dan jaga lingkungan. Nah, yang kedua, sama tadi kan sempat dibahas di depan bahwa pandemi ini adalah maraton bukan sprint ya. Jadi 2020 yang tadinya kita udah mulai boleh dibilang wah 2019 teguh growth cukup alhamdulillah bagus, 2020 kita udah waktunya tumbuh lebih besar lagi, dan 2020 kita ngerem dan itu yang kita kerjakan hasil dari 2020 dan kita masukin jadi success story di 2021 ke depan. Jadi pertama, bukan berarti kita harus stop untuk tumbuh, karena saya yakin pandemi ini di luar sana kan boleh dibilang nanti akan lihat di akhir adalah apa yang disebut dengan behavior konsumen. Jadi ada konsumen yang terdampak, ada konsumen yang bersabar, ada konsumen yang benar-benar tidak terdampak sama sekali gitu. Ini dari sisi finansial ya. Itu yang kita lihat juga bahwa bukan berarti kita harus menutup opportunity, tapi kita harus membuka juga opportunity. Karena dengan membuka kita bisa pertama otomatis bisnisnya bisa tumbuh, cara untuk sustain, dan yang kedua pun kita harus ya kita bisa kontribusi untuk menambah lapangan pekerjaan, tapi yang paling penting bahwa dari sisi brand awareness, visibility kita harus tetap jalan gitu. Nah, kita lebih cermat terhadap penambahan grain ya. Jadi kita review benar-benar yang tadinya satu bulan bisa nambah sampai dengan 8, 9, kita amati benar-benar yang relevan dan pelajar. Ini yang membuat dalam arti kita sebagai pebisnis mau tidak mau sudah harga mati kita harus belajar finansial sedikit-sedikit, apa yang disebut capex, berapa inventory, berapa stok gitu ya. Alhamdulillah itu yang membuat kita akhirnya jadi paham terhadap finansial ya. Nah itu yang saya kerjakan juga. Jadi kita amati gerai mana yang akan dibuka, kenapa potensinya dan sebagainya, tanpa harus mengurangi bahwa kita harus tumbuh gitu. Yang kedua juga sama, kita pahami mengenai operasional. Jadi kos-kos yang tidak perlu harus direview, terutama kita pun tidak sungkan melakukan negosiasi terhadap pembayaran yang tadinya seminggu kita negosiasi 2 minggu, karena bisa dipakai untuk kita menambah gerai, kita bisa dipakai untuk menambah produk dan yang lainnya ya. Karena bagaimanapun kan bisnis tetap harus jalan gitu. Nah, yang paling penting dan krusial itu kita udah mulai memahami terhadap store per store. Jadi saat itu kita sudah mulai ngebagi gerai A positif atau negatif, gerai B di area tertentu positif atau negatif. Jadi kita ambil keputusan dan cepat gitu. Karena contohnya yang kita ambil keputusan cepat itu area-area yang dekat dengan sekolahan yang dulunya kita bilang oportunis gitu. Tapi tergantung ya dari sisi rekan-rekan gitu. Tapi saat itu saya mengambil keputusan area-area yang dulunya sekolahan dan boleh dibilang kita nunggu mungkin suatu saat akan datang. Jadi ada pilihan, kita tetap menunggu atau memang kita akan tetap alihkan, pindahkan. Dan saat itu dengan berbagai pertimbangan capex, OPEX dan negatif growth, akhirnya beberapa area yang bahkan di awalnya potensial kita tutup dan kita pindahkan. Tapi bukan berarti suatu saat kita tidak akan kembali lagi ya. Suatu saat kita akan kembali lagi meskipun ada risiko bahwa tempatnya sudah diambil dengan orang lain. Tapi itu balik lagi ke keputusan masing-masing gitu. Bagaimana ngelihat ininya. Tapi beberapa kemarin 2020 pun kita melakukan yang sama. Jadi kita melakukan relokasi, kita melakukan pemindahan. Itu sesuatu yang sebetulnya kita udah siapkan dan kita planningkan juga. Nah, tadi udah sampaikan bahwa secara tim kita harus bahwa tim itu lebih ke arah positif, survive, bahwa pandemi ini jadi satu kesatuan. Terus secara cash, kita harus jaga cash kita supaya kita bisa siapkan untuk plan A, plan B gitu. In case suatu saat kita harus ya, yang paling penting kan kita tetap bisa membayar gaji buat karyawan, kita bisa tetap untuk
melakukan ekspansi, karena ya alhamdulillah sampai sekarang sebetulnya Teguh sendiri dijalankan tanpa ada kontribusi dari bank. Jadi semua dioperasionalkan atau diputarkan dari uang yang ada atau positif income yang ambil dari hasil dari Grey. Itu yang kita kerjakan sampai sekarang. Nah, itu yang sehingga kuncinya cash is the king, betul. Jadi selalu saya pantau cash. Jadi kadang-kadang ada saatnya revenue-nya kita tinggi, cash-nya nggak dapat. Gitu. Ada revenue-nya rendah, tapi ternyata cash-nya makin tinggi. Nah, itu yang rekan-rekan bisa pelajari juga, apa dari penambahan atau dari piutang atau dari hutang. Karena kalau dari sisi Teguh sendiri kita tidak punya piutang ya, apa yang kita jual itu udah otomatis jadi cash di kita gitu kan. Nah, ini yang lambat laun menurut saya sih mau tidak mau rekan-rekan kita makin melek dengan yang namanya finansial sebagai ukuran bahwa sustainability perusahaan itu salah satunya dari finansial. Oke. Nah, yang ketiga, salah satu yang kita kerjakan tadi kan udah disebut survival. Ini grow model untuk tumbuhnya apa sih? Salah satunya adalah kita bilang tripartite must win pada saat di tahun kemarin ya. Jadi mau tidak mau digital, online dan offline itu harus kita jalankan. Jadi kita bilang bahwa ini tuh jadi yang harga mati di kategori yang F&B sekarang buat saya yakin mungkin semua sekarang udah mulai jalankan juga ya gitu. Dari si digital kita udah mulai mendigitalkan. Jadi yang disebut digital itu bukan hanya mengenai sosmed gitu kan. Tadi sudah disampaikan bahwa ya saya bantu juga dengan POS, jadi sudah hampir ya dari awal kita udah mulai pakai pawon juga sampai sekarang gitu. Jadi itu salah satu yang kita kerjakan untuk melakukan transformasi digital. Karena lebih baik kita sumber atau effort kita dipakai untuk melakukan hal yang lebih strategik daripada hal yang lebih operasional gitu. Mungkin karena contohnya dulu waktu di awal-awal Teguh kita sibuk yang namanya absensi dengan manual, WA dan yang lainnya disibukkan, kita beralih ke model bisnis yang absensi yang hari dikit-dikit kita invest, yang gratis banyak, terus kita mulai-mulai. Nah, tapi beberapa yang utama itu harus yang jangan dilimpahkan ke yang dalam tanda kutip beresiko lah. Salah satunya adalah POS gitu, karena menurut saya POS itu yang paling penting gitu. Nah, itu yang kita dari awal kita invest mencari memang POS yang cocok gitu kan, bisa melihat datanya, bisa real time, bisa ngolah by kategori, by area, by konsumen, by kota gitu kan. Kalau di saya ada per gerainya, bahkan produk growth online offline, dan ini belum ada mode bayar gitu. Itu yang kita ambil dalam pemilihan POS. Dan lambat laun kita beralih juga untuk sedikit ke ERP, dan sekarang kita akan mendigitalisasi juga untuk sisi operasional. Nah, ini sebetulnya bagian dari invest yang kita invest karena seiring dengan kompleksitas di lapangan, dan kita masih lihat paling effort itu kan sebetulnya mengenai operasional. Nah, kita mulai sedikit-sedikit invest untuk mendigitalkan. Nah, kedua sama dari digital komunikasi kita kerjakan dari digital platform, sosmed, web, SEO, dan sampai sekarang kan kita punya yang TikTok dan IG Reel ya. Mau nggak mau kita harus mulai ke arah sana, karena dengan pandemi ini orang ya mungkin rekan-rekan bisa tahu lebih banyak orang stay di rumah, spending dengan gadgetnya atau dengan emailnya. Jadi media untuk komunikasi tentang brand, tentang produk itu memang sosmed, web, SEO, atau memang yang lain memang harus. Nah, lambat laun kita coba invest di beberapa konten yang memang relevan dengan konsumen. Content is the king gitu. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan ke konsumen, apa yang kita komunikasikan ke konsumen gitu. Kategorinya produk kah, lifestyle, menghibur, atau diskon atau promo, itu kita kombinasikan. Nah, itu dari sisi digital. Lambat laun online dan offline kita jalankan.
online otomatis berhubungan dengan sekarang delivery itu udah mulai banyak gitu kan, dari GoFood, GrabFood, ShopeeFood, bahkan ada yang sebut sekarang Traveloka Eat gitu kan. Dan beberapa gerai juga kita coba trial, kita punya Teguh Delivery gitu. Dan kita juga sama, kita masukkan ke marketplace, Tokopedia, karena itu yang membuat kita bilang bahwa kita enrich, kita punya channel ke konsumen. Jadi tidak hanya mengharapkan dari satu gerai dan gerai orang akan datang, tapi kita harus bijak mencari opportunity dari mana channel-channel konsumen itu ada, entah itu dari online melalui GoFood, GrabFood, ShopeeFood, entah itu dari marketplace. Kita tinggal rubah gimana cara kita merubah produknya. Itu yang kita kerjakan juga dengan 1 liter 250 atau dengan produk makanan. Terus kita juga ikut dengan apa yang disebut dengan payment gateway gitu kan, ShopeePay, GoPay, OVO dan sebagainya. Itu yang kita kerjakan di online, memperkuat gimana sih konsumen itu akan ada. Nah, di offline juga sama. Jadi offline itu berhubungan dengan bagaimana konsumen datang ke gerai dan apa yang mereka lihat gitu kan, dari mulai produk, entah itu yang berupa taktikal utama yang menjadi utama atau mungkin kolaborasi. Terus kita masih cermat dengan kapan kita melakukan promo, kapan kita melakukan campaign gitu kan. Dan sama juga mungkin rekan-rekan yang memang sudah sempat melihat Teguh juga, kita hadirkan beberapa makanan hasil dari riset kita, apa yang cocok untuk minuman seperti ini, makanan seperti apa, itu yang kita lihat saat ini gitu. Karena buat kita itu ternyata memang sumber untuk grow itu banyak. Komunikasi itu lewat digital, menjual itu lewat online dan offline. Konsumen itu bisa hadir dari banyak arah. Jadi cara mereka membeli itu sekarang variannya banyak, dari mulai online delivery sampai dengan marketplace, sampai dengan datang ke gerai, sampai dia menukarkan voucher dan yang sebagainya. Itu akhirnya kita lihat kita harus cermat, bijak mana akan kita invest di kategori itu. Oke, nah untuk jejak digitalnya Teguh sendiri kita hadir di beberapa. Jadi yang tadi disebutkan mungkin buat yang memang kita tidak tiba-tiba muncul dengan jumlah banyak gitu di Instagram, TikTok, dan YouTube. Jadi kita mulai dari start yang very basic gitu kan. TikTok dari nggak ada, Instagram dari nggak ada, YouTube pun dari nggak ada. Tapi sama semua digital tuh bisa dipelajari. Jadi banyak kita source-nya tentang digital ini, gimana bisa, tapi dengan cara yang benar ya, dan organik gitu. Gimana kita bisa nge-reach konsumen kita, gimana kita bisa mengkomunikasikan konsumen kita, gimana kita bisa kolaborasi dan yang lainnya. Jadi di awal pun pada saat Teguh awal kita nggak tiba-tiba menggunakan KOL atau influencer gitu. Jadi kita pakai yang sekitar gerai tersebut gitu. Gerai Teguh, halo dong, ikut Instagram Teguh. Jadi setiap kasir diajarin, Kak ikut Instagram, Kak ikut Instagram gitu. Bahkan kita bikin games, dan siapa yang gerainya paling banyak ngajakin itu dapat menang. Nah, simple thing yang kita kerjakan dulu gitu kan. Terus sampai dengan kita bikin konten yang boleh dibilang bukan tim kreatif. Saat itu kita nggak punya kreatif ya, kita punya freelance. Apalagi sekarang ya, banyak para mahasiswa, banyak SMK yang notabene mereka jago-jago bikin konten. Dari mulai menggunakan Photoshop dan banyak medianya lah gitu kan. Nah itu dulu juga gitu kita gitu. Jadi setiap konten dari mulai bayarnya 100.000, 50.000 gitu sampai dengan bulanan, 2 mingguan. Jadi banyak kita bikin, yang penting hadirkan dulu gitu, dan unik konten-kontennya gitu. Jadi kita yang model-model gitu yang kita kerjakan, sampai dengan TikTok pun kerjakan, dan sampai dengan sekarang baru kita punya tim kreator, tim kreatif, tim konten, tim digital gitu. Jadi lama-lama ada tahap-tahapannya gitu. Baru kali-kali ini begitu rekan-rekan udah mulai, saya udah waktunya invest ke mikro, invest ke mega, ke nano gitu kan. Ini tergantung dari bisnis atau rekan masing-masing. Nah, yang keempat sendiri yang tadi disebutkan bahwa
kadang-kadang kita harus mengoptimalkan. Jadi ada peribahasa loyal versus kontribusi gitu kan. Nah, saat ini yang kita butuhkan memang kontribusi gitu. Jadi karena semua sama-sama beriringan, sejalan. Jadi perusahaan butuh tumbuh buat sustain, dan karyawan butuh pekerjaan, dan kita pun memberikan yang disebut care gitu kan, tadi di awal saya sebutkan care. Jadi itu timbal balik yang kita berikan dan benefit yang kita berikan lainnya gitu. Nah, tapi balik lagi pada saat kondisi seperti ini kita dibutuhkan memang tim yang kontribusi gitu. Itu yang kuncinya di kita gitu. Kita optimalkan tim gitu. Jadi WFA dan WFO ini sudah kita jalankan sebenarnya di tahun kemarin juga gitu. Jadi bahkan pada saat tadi Pak Jokowi bilang, oh ini ada PPKM, kita udah siapkan WFH dari sekarang. Tapi bukan dengan Gere ya, karena Gere kan tetap masih jalan. Jadi kita melakukan koordinasi dengan masing-masing divisi. Jadi mana yang bisa WFH, mana yang bisa WFO. Sampai sekarang kita jalankan 25% di office, gitu. 75% kita kerjakan di WFH. Nah, kedua, jangan sungkan-sungkan untuk melakukan restruktur organisasi. Nah, kategori kita kan sama kategori yang boleh dibilang UMKM gitu. Jadi race-nya pada saat kita harus melakukan sering adaptasi gitu. Jadi ini yang kita lakukan juga. Jadi adaptasi terhadap situasi. Jadi pada saat kita bilang, oh ini kita munculkan marketplace gitu kan. Jadi bukan berarti pada saat kita akan jual di marketplace kita bisa nambah orang. Kita lihat apa job desk KPI yang mungkin saat ini nggak sesuai atau memang masih low kontribusi, kita utilize untuk lebih bisa kontribusi gitu. Dan bahkan kita review critical position, jadi tiap bulan, tiap quarter. Jadi kita udah mulai lihat area-area yang kritikal, contohnya mungkin dari si marketing digital, terus dari si operasional mungkin area gitu kan, yang kita ngeliat ini critical posisi. Jadi gimana cara mereka bisa tetap tumbuh, tetap positif, dan yang pasti bisa sama-sama kontribusi dan kita bisa tetap support gitu. Oke, dan yang terakhir, sesudah kita ngeliat kita jaga tim kita finansialnya kita jaga, dan kita harus mulai finansial, opportunity melalui marketingnya kita gali gitu kan. Lalu timnya pun kita pastikan kontribusi ada, dan yang paling terakhir adalah gimana pun bisnis harus tumbuh, selain yang tadi poin nomor 3 dari sisi marketing, tapi dari sisi bisnisnya. Nah, ini yang kita kerjakan juga. Jadi kita melihat tidak malu-malu untuk melakukan cross category opportunity. Jadi 2020 kalau misalkan rekan mungkin bisa lihat di IG Teguh atau di marketplace Teguh, jadi kita sempat mengeluarkan produk-produk yang khusus untuk pandemi gitu kan. Jadi 1 bulan kita keluarkan yang untuk kesehatan, tapi setelah ternyata tidak hasilnya ada dan itu cukup memberikan kontribusi juga. Tapi balik lagi kan, karena memang kategorinya saat itu pandeminya seasonnya lebih tinggi gitu, akhirnya udah kita stop, kita balik lagi. Nah, tapi bukan berarti dengan itu kita tidak bisa munculkan lagi, karena suatu saat kita bisa munculkan lagi gitu hal tersebut. Nah, sama kita juga munculkan kategori cross, apa memang waktunya kita akan masukin ke makanan, kita amati makanan seperti apa yang cocok dan yang lainnya. Nah, ini yang kita bilang cross kategori gitu kan. Jadi jangan menurut sama apa yang kita kerjakan juga, jangan menutup kemungkinan untuk mencari kategori yang lain, bahkan pivot, karena di beberapa bisnis yang saya kerjakan ada yang saya lakukan pivot dari A ke B gitu kan. Karena buat kita saat kita tumbuh, opportunity lebih kita utamakan gitu, daripada kita hanya menunggu gitu. Itu yang jadi kuncinya. Nah, setelah
setelah kita mulai ke kategori, baru kita munculkan produk apa kira-kira yang akan kita hadirkan, gitu. Jadi ada beberapa kategori produk dari mulai kita ingin sebagai taktikal yang tadi saya sebutkan ya, yang 2020 kita bentuknya ini taktikal nih. Atau saat kita nggak bisa dalam tanda kutip kita nggak bisa invest dari si marketing brand, kita melakukan kolaborasi. Itu yang kita kerjakan juga di Teguh dan kolaborasi dengan brand-brand multinasional gitu. Jadi kita lakukan kolaborasi karena 1+1 jadinya 3-4 kan. Mereka share tentang produk kita dan kita juga share tentang brandnya mereka. Karena buat kita sama-sama entah besar entah kecil semuanya terdampak dan sama-sama opportunity itu harus tetap jalan. Nah, lambat laun kita juga melihat apa memang ini akan menjadi menu utama atau memang akan seterusnya. Itu balik lagi dari pelajaran kita ambil dari itu bisnis campus gitu. Setelah bisnis yang kelihatan bagus, bukan tidak mungkin itu akan jadi menu utama dan yang lainnya. Tapi kuncinya ada satu yang kita lihat, ada yang memang produk kita sebut traffic driver, ada yang disebut margin driver. Jadi traffic driver bisa membuka orang buat mereka, oh ini ada produk yang sesuatu yang baru, unik, dan buat mereka cukup diminati dan affordable, bisa membawa ke produk-produk yang memang bisa kita sebut margin driver. Nah, yang terakhir pun sama, kita melakukan expand terhadap other sales channel, gitu kan. Jadi dari mulai marketplace, bahkan di 2020 kita melakukan yang disebut ekstrim. Jadi kita buka satu produk, 1 liter, dan kita ajak employee untuk jualan. Siapa yang bisa menjual akan dapat komisi dan yang lainnya. Dan itu sangat unik sekali gitu kan, yang kita kerjakan tahun kemarin, dan kita pun akan bisa mengerjakan hal yang sama gitu ke depannya. Jadi opportunity itu tidak hanya mengenai F&B-nya sendiri, tapi bisa melakukan cross kategori. Setelah cross kategori kita bisa lihat produk apa yang relevan, apa yang cocok berdasarkan opportunity ya. Dan yang paling penting adalah kita mau expand ke channel mana. Gitu. Oke, dan sedikit informasi yang tadi sempat disampaikan bahwa teknologi atau pandemi itu tidak merubah bisnis, tapi perilaku konsumen lah yang merubah bisnis. Nah, itu yang kita pelajari juga. Jadi saat ini dari segi pandemik itu terbagi dari beberapa kategori konsumen, gitu kan. Jadi ada konsumen yang terdampak, ada konsumen yang tidak terdampak. Tapi balik lagi, ini diambil dari setelah kita mengamati siapa sih sebetulnya konsumen kita, gitu kan. Umur berapa sih konsumen kita. Jadi tidak ada informasi yang instan, gitu. Jadi kita juga sering melakukan turun ke jalan, ke lapangan, ngobrol dengan konsumen, gimana rasanya apa. Kadang-kadang kalau sekarang mungkin sedikit ini kita sering melakukan DM di orang-orang yang memang suka komen ke kita, gimana Kak, tadi sudah Teguh gimana rasanya dan lain sebagainya. Jadi bagaimanapun consumer voice is the key lah untuk kita melihat ke depannya. Nah, jadi kita ngelihat perilaku itu, karena menurut saya sih perilaku ini tidak hanya di kategori F&B saja, tapi kita ngelihat ini mungkin di cross kategori, cross bisnis gitu ya. Jadi ada 4 kategori konsumen. Jadi ada konsumen yang hidup nyaman, jadi mereka dengan adanya dampak memang secara psikisnya itu akan terdampak, jadi lebih takut, lebih mawas, dan yang lainnya. Tapi secara finansialnya mereka tetap survive. Bahkan boleh dibilang ada cost-cost yang jadi efisien, tadinya mesti transportasi, mereka saving. Ini yang membuat kalau misalkan rekan-rekan lihat nih, savingnya di bank itu tinggi gitu kan, karena orang-orang nyimpan uang gitu. Nah, ini orang yang kategorinya hidup nyaman, terus konsumsi pun tetap sama, bahkan mereka lebih cenderung selektif, lebih cenderung mengarah ke produk-produk yang sehat, yang healthy, berani bayar mahal untuk yang healthy, dan sebagainya, hidup nyaman. Terus yang kedua, kategori konsumen yang hidup untuk hari ini, biasanya generasi milenial, Z, gitu kan, yang boleh dibilang, ya bagaimana saya daripada terjebak dengan situasi, kondisi yang membuat stres, nggak nyaman, dan kehilangan generasi, gitu kan, ya harus dinikmati
dan akhirnya mereka spending gitu kan, spending untuk membeli makanan, membeli barang-barang elektronik, konsumsi barang-barang menurut dia ini cukup bisa mengentertain dia gitu kan. Jadi orang-orang ini yang akan terdampak kalau misalkan tiba-tiba mereka menjadi pengangguran gitu kan. Jadi begitu pengangguran mereka akan berubah nih menjadi kategori yang kelompok 3, injak rem. Nah, injak rem ini yang boleh dibilang secara finansial terpukul. Jadi yang tadinya itu yang kita alami juga. Jadi beberapa gerai kita lihat di segmen C dan D, dan C dan D ternyata udah kita bikin promo, kita dandain nggak berhasil, kita masukin sesuatu yang ini, kalau udah kena ke daya beli di area tertentu, ya kita harus cari solusinya gitu kan. Nah ini yang dikerjakan di Teguh juga gitu. Jadi begitu udah di area yang secara terpukul finansial, udah kita cari alternatif lain. Gitu. Nah ada juga yang kelompok 4 yang boleh dibilang terdampak namun sabar gitu. Jadi mereka cenderung optimis suatu saat akan pulih, tapi mereka tetap saving. Jadi bukan berarti mereka stop konsumsi ya. Mereka tetap konsumsi yang tadinya memang biasanya beli 2 minggu, seminggu 2 kali, sekarang beli seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali, yang notabene ini masih cukup banyak. Nah, ini yang membuat kita tuh sebetulnya yang merubah bisnisnya adalah perilaku konsumen. Nah, kategori Teguh itu ada di mana? Kategori Teguh itu ada di kelompok 2 dan kelompok 4 dan sedikit kelompok 1 gitu kan. Nah, kalau misalkan rekan-rekan berada di area yang kelompok 3, mau tidak mau bikin promo apapun, campaign apapun, karena memang secara finansialnya terpukul, pilihannya hanya 2, kita tutup atau kita relokasi. Nah, itu yang kita kerjakan juga. Oke, dan last not but least gitu kan, kita juga masih lihat kategori pandemi ini merubah juga produk ini terhadap kategori apa gitu kan, kategori esensial, trades, postponable, atau memang mereka bilang apa yang dikeluarkan itu tidak perlu keluar gitu, cukup aja saya dengan yang sekarang udah cukup, tidak perlu membeli sesuatu. Nah ini balik lagi dengan segmen target konsumennya. Segmen target konsumen rekan-rekan itu ada di segmen umur berapa, size-nya berapa, size-nya apa, A, B, C, D. Nah, sehingga kita mesti merubah yang disebut strateginya ya, terhadap di bisnisnya dan di marketingnya. Nah, poin terakhir, kadang-kadang kita dihadapkan dengan pokoknya pengusaha selalu mencari perubahan lah, merespon perubahan, mengeksploitasinya sebagai peluang. Karena saya yakin sih kita sebagai pelaku UMKM, industri brand lokal, menurut saya ini saatnya nih brand lokal itu tumbuh gitu. Kenapa? Karena saat ini banyak opportunity di depan gitu, orang masih melek terhadap brand lokal itu tumbuh bisa lebih cepat karena opportunity lebih besar, dan keduanya kita tidak terlalu banyak aturan yang untuk membatasin gitu kan. Kalau brand-brand luar kan, branding mesti begini, komunikasi begini, kita udah hajar aja, yang penting bisnis jalan gitu. Nah setelah bisnis jalan kita mulai improve sedikit-sedikit kan, kita eksploitasi. Nah itu yang kita kerjakan juga, dan menurut saya sih kita tidak akan tetap berhenti dari sisi improvement. Oke, saya kira pemaparannya sudah cukup. Oke, thank you Ana untuk sharing knowledge-nya ya pada malam hari ini. Jadi tadi bisa disimpulkan bahwa dari pandemik ini merubah perilaku konsumen ya Pak ya. Jadi kita sebagai pelaku bisnis memang harus bisa menyesuaikan dengan perubahan perilaku konsumen yang terjadi selama pandemi ini gitu ya Pak ya. Betul. Oke, ini udah banyak banget yang excited juga nih Pak, banyak yang nanya dari teman-teman peserta yang udah hadir pada malam hari ini.
Thank you banget teman-teman yang udah bertanya. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A, saya ingin mengingatkan untuk teman-teman, agar bisa mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk mengisi link feedback form yang, sudah saya, share di kolom chat. Teman-teman bisa langsung isi aja feedback form-nya, setelah itu untuk e-sertifikat akan langsung dikirimkan secara otomatis ke alamat email yang teman-teman submit di dalam feedback form tersebut. Oke, kalau gitu kita udah bisa lanjut ke pertanyaan ya, Pak, ya, sesi Q&A? Silakan silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Doni Arya. Selamat malam, saya Doni dari Depok. Izin tanya, Pak, bagaimana cara untuk bisa bermitra atau franchise dari produk Teguk ini nih? Kemudian untuk kedepannya seperti apa strategi dari Teguk terkait keadaan pandemi seperti saat yang mempengaruhi penjualan? Oke, sip, terima kasih, Mas Doni. Yang pertama tadi sempat disampaikan bahwa, Teguk itu bukan non-franchise gitu, dan di awal kita sempat melakukan yang disebut, kemitraan. Tapi sampai dengan terakhir hanya kita buka kemitraan untuk 15%. Jadi per 2019, November, itu kita sudah mulai, menutup kemitraan. Jadi sampai dengan sekarang pertambahan, gerai itu, atas gerai sendiri. Nah, terus kedua, strategi terkait dengan, pandemi ya, yang tadi dibilang bahwa apakah mempengaruhi penjualan. Kalau dibilang mempengaruhi penjualan beberapa, jadi gini, saya bilangnya secara overall alhamdulillah sebetulnya dari 2021 sampai dengan Juni 2021, kita masih tumbuh, Pak Doni. Jadi, compare ke tahun kemarin kita alhamdulillah masih tumbuh sekitar 30-40%. Bahkan kemarin pada saat Mei ya, ya meskipun sebetulnya tidak kita inginkan ya, berkerumun dan itu, sangat mengejutkan. Mei itu kita tumbuh sampai dengan 60% gitu dibandingkan dengan Mei tahun kemarin. Jadi Juni pun kita tumbuh, cukup luar biasa bagus. Nah, yang tadi disebutkan dari mana sih sebetulnya, penjualannya ini, yang sekarang terjadi ada shifting gitu kan. Jadi konsumen yang tadinya offline itu datang, menjadi online. Nah, shifting ini sebetulnya kita kerjakan dari 6 bulan lalu gitu kan. Jadi 6 bulan lalu kita udah mulai amati gitu, ini kayaknya harus kita mulai invest ke online gitu. Invest ke online, terus, komunikasikan kita udah mulai jalankan. Nah, apa yang kita kerjakan hasilnya sekarang nih, gitu kan. Itu yang kita kerjakan. Secara overall boleh dibilang tadi itu, tumbuh, tapi di area-area yang berpengaruh ada, Pak Doni gitu. Jadi di area-area beberapa gerai yang tadinya sempat, ramai, terus akhirnya, jadi, pandemi jadi turun ada. Nah, itu yang tadi saya sampaikan gitu. Kita mesti lihat selama 1, 2, 3 bulan ke depan, kalau misalkan memang menurut kita, nggak worth it sampai dengan ngegerus, ya boleh dibilang kita harus ambil risiko, take it or leave it gitu kan. Tetap dilanjutkan atau kita akan relokasi. Karena menurut saya, kita bicara bukan, boleh dibilang gini, sekarang bukan bukan waktunya kita ngeliat, menutup satu gerai itu tabu gitu kan. Heeh. Tapi yang paling penting itu survive bisnisnya dan brand-nya gitu. Karena apa yang kita tutup, kita akan buka untuk tambah 2 atau 3 gerai lagi gitu. Jadi itu yang kita jalankan. Kurang lebih itu ya, mudah-mudahan menjawab. Oke, semoga menjawab ya Mas Doni. Jadi mungkin banyak juga nih teman-teman peserta yang penasaran gitu ya, gimana cara, franchise dari produk Teguk atau bermitra gitu. Jadi tadi udah dijelaskan sama, Pak Maulana, kalau memang Teguk itu bukan, suatu brand yang di-franchise-kan ya, Pak, ya, tapi Iya, ada mhm. peluang mitra ya, sebesar 15% tadi ya, Pak, ya? Oh tapi sudah ditutup sebetulnya. Oh, ditutup juga November ya? 2005 udah. Jadi dari November 2019 kita udah Mhm. jalan on store. Oh, oke oke. Siap. Mhm. Oke, semoga terjawab ya untuk Mas Doni. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Mbak, Sipa Tresjawati. Gimana nih, Pak, tips mencari rekan supplier yang bersaing agar produk yang dijual tidak terlalu mahal dan bisa bersaing, dan nggak perlu tergerus sama promo gitu. Maksudnya kita nggak perlu jualan promo-promo terus, tapi
bisa bersaing lah gitu. Oke, sip, ini poin yang paling penting sebetulnya. Jadi kadang-kadang, eee eee, terlepas dari kita punya satu gerai, sama waktu di awal Teguh juga sampai dengan kita punya sekarang, supplier itu yang kunci yang paling penting ya. Heeh, jadi biasanya yang kita lakukan, pertama kita mesti, pendekatan secara personal ya. Jadi kadang-kadang saya turun, ketemu dengan vendornya, ini dari mulai kita satu gerai juga ya. Jadi kita lihat bahwa ada produk yang memang akan kita coba, luncurkan, gitu kan. Luncurkan, tapi dari Bu atau Mbak atau Mbak Sifat ini ya, Mbak Sifat ini mesti lihat juga gitu, pada saat akan meluncurkan produk, eee, yang tidak terlalu mesti lihat kategori apa yang dimunculkan, kompetisinya seperti apa, dan yang paling penting itu bagaimana kita menghadirkan produknya, gitu ini yang paling penting gitu. Jadi kita tidak perlu menjadi yang pertama gitu kan, tapi yang paling penting kita harus menjadi yang paling diterima gitu. Karena yang pertama, bisa jadi mungkin tidak diterima gitu kan, tapi yang pertama pun yang yang diterima pun bisa jadi malahan yang bisa, bersaing dengan yang pertama. Jadi itu prinsip kita tidak perlu jadi yang pertama, tapi yang paling bisa diterima. Akan lebih bagus kalau bisa pertama dan diterima sebetulnya. Nah, jadi, kalau memang kita ngelihat bahwa satu opportunity sekarang informasi itu banyak gitu kan. Jadi reference itu luar biasa banyak dan, boleh dibilang berserakan gitu kan. Dari mulai kita bisa lihat dari Instagram brand-brand luar, gitu kan, kita bisa lihat Instagram, brand lokal, kita bisa lihat, eee food beverage, magazine gitu kan, mengenai produk apa yang dihadirkan, terus kita bisa lihat nah itu, jadi pencarian produk itu yang paling penting gitu menurut saya daripada supplier-nya dulu ya. Jadi yang Mhm. pertama tuh harus yakin karena gini, kalau kita udah confident bahwa produk ini berhasil dan, benar-benar bagus, insya Allah menurut saya supplier itu akan trust, gitu. Nah itu yang sebenarnya yang utama itu kita building trust dengan supplier. Meskipun mereka tahu bahwa, kita punya satu gerai, 2 gerai, tapi yang paling itu adalah keberhasilannya. Nah ini yang lebih penting pencarian produk dan bagaimana kita menghadirkan produknya, gitu. Nah supplier, itu sebetulnya kita sebutkan partner gitu, karena menurut saya mereka pun butuh konsumen baru, mereka pun butuh jualan, gitu kan. Satu 2 gerai mereka akan tetap, ambil gitu kan. Heeh, tinggal kita bilang pada saat kita akan munculkan produknya, nah ada banyak metode kan, bisa kita mengenalkan melalui KOL, kita bisa mengenalkan melalui campaign, kita bisa melakukan, promo. Nah, yang paling penting, balik lagi, yang saat ini, eee Mbak Sifat punya terhadap konsumennya, customer-nya itu karakternya seperti apa. Mhm. Contohnya yang saya punya ya, Teguk itu kategori customer 18-24, tapi bukan berarti di Teguk itu, umur 35, 40 nggak boleh. Sebetulnya, eee, semakin kita menajamkan kita punya segmen target market, semakin tahu kita akan kemana. Karena menurut saya 18-24 itu sebagai influencer buat ke ayahnya, buat ke kakaknya, buat temennya, gitu, untuk membeli produk Teguk. Jadi kalau misalkan rekan ada ada emak-emak kata pamornya udah 18-24, sebetulnya emak itu impuls bayar gitu kan sebenarnya. Jadi atas aktivitas yang dilakukan oleh yang 18-24 akhirnya bapaknya ikut beli atau kakaknya yang umurnya 35, 40, tapi bukan boleh dibilang kita bilang kita ada yang disebut primary target, ada yang disebut secondary target, ada yang disebut third target gitu kan. Nah ini yang kita ambil. Jadi kita lihat target kita tuh di siapa dan bagaimana mereka biasanya ini nah mau nggak mau memang yang tadi market research kita jalani apa sih jadi kalau misalkan rekan-rekan datang ke Teguh mungkin sering ada yang disebut kuesioner gitu kan. Kuesioner kasih apa, itu juga buat kita nganalisa, oh ternyata mereka nggak selalu disuguhi dengan promo gitu kan. Heeh. Jadi, mereka disuguhi dengan sesuatu yang misalkan unik gitu, atau yang penting ini rasanya dan lain sebagainya, banyak lah sebetulnya. Jadi Oke.
banyak cara untuk keluar dari promo sebetulnya. Mhm. Dari Teguk sendiri, suka rutin melakukan kuesioner juga kah, Pak, ke Iya, customer-nya? mhm. Oke. Bahkan digital juga kita jalankan, digital Oh, questionnaire. digital version. Oke, jadi tadi untuk, supplier sendiri harus emang ada, pendekatan secara personal gitu ya, Pak, ya? Dan memang harus build trust juga gitu ya sama Betul, betul. oke. Oke, semoga udah terjawab untuk Mbak Sipat atas pertanyaannya, masih banyak lagi. Coba saya cek di kolom, chat juga nih, ada yang masuk di kolom chat beberapa. Oh, ini dulu deh, ada yang menarik nih. Ini mungkin dasar banget nih, Pak. Ini ada Mbak Hena dari Depok, izin bertanya, Teguk itu dirintis dari tahun, tahun berapa gitu, dan asal mula rintisan tahun demi tahun gimana hasilnya? Oke, Ya. tadi mungkin udah disampaikan di awal ya. Jadi, kita mulai dari September sebetulnya. Jadi, 2018, saya singkat aja karena tadi udah sempat sampaikan, dimulai dari satu gerai, terus, ekspansi sampai dengan komit, kita bilang, "Oh, ini udah bagus, berhasil di satu gerai," bahkan hasil penjualan itu kita nggak ambil, itu hasil penjualan kita ambil, kita sisihkan, bahkan kita tambahkan modal untuk menambah satu gerai lagi. Nah, setelah itu kita komit, saya komit udah, karena ini udah punya potensi. Kalau bisnisnya udah bagus gitu, salah satu caranya udah benar-benar hajar ekspansi atau apa penetrasi lah kalau boleh dibilang bahasa hajar penetrasinya gitu. Nah, karena nggak mungkin opportunity datang dua kali. Nah, lambat laun dari 2014 kita tumbuh, closing hanya sekitar 15 gerai, lalu di 2020 kita tumbuh sampai dengan closing di 197 gerai, sampai dengan 2021 kita sekarang udah 130 gerai ya, alhamdulillah. Nah, pertumbuhan setiap tahunnya, yang pertama kalau misalkan Teguh menambah gerai berarti alhamdulillah itu growing sebetulnya kan, karena secara cash flow kita tidak mengandalkan dari institusi lah, saya nggak bisa nyebutin institusi, kita dari hasil penumbuhan, jadi kita jaga dari sisi cash flow. Terus yang kedua, penumbuhan salesnya ya seiring dengan pandemi pun ya kita cari yang tadi. Jadi kuncinya asal sama kita tahu konsumen kita tuh ada di mana gitu. Karena tidak semuanya dalam tanda kutip benar-benar berdampak parah lah gitu. Mungkin Mas Pian juga masih tetap menikmati minuman yang enak-enak kan gitu. Belum. Jadi masih ada yang, karena di luar sana banyak kategori konsumen lah gitu kan, yang tadi saya sebutkan 4 kategori itu. Nah, itu yang membuat kita, asal kita tahu di mana konsumennya, produk kita seperti apa, gimana mengkomunikasikan, insya Allah sih sebetulnya udah mulai kelihatan. Jadi total, sampai dengan saat ini udah ada berapa gerai, Pak, dari Teguk? 130 kita. 130. Wah, Mm-hmm. dari 2018 tuh ya, Pak, ya? 2018. Oke. Eee, menarik banget ya, maksudnya, dari pertumbuhan berarti sekarang total 3 sampai 4 tahun lah ya, Pak, kurang lebih? Sebetulnya kalau tanya pertumbuhan masih tanya Hah? Pawon, karena Pawon tahu penjualan. Memang dari awal ya, Pak, ya, pakai Pawon? Iya, Dari kapan, Pak? 2018 langsung? 2019 kayaknya, Mas awal. Oke oke, siap. Oke. Jadi Nah, dulu terus kita masih coba-coba yang gratis tuh. nah, Gratis, ternyata begitu gratis, heeh oh ini kayaknya nyari datanya susah ya. heeh, Terus informasinya terbatas, ada duit betul. sedikit invest ke apa gitu kan. Jadi setelah kita common dengan Pawon, oh ini lumayan loh. Ini bukan promosi ya. Iya ya. Nah, teman-teman ini, real case loh ya. Jadi memang, teman-teman bisa gunain dulu tuh dari yang free-nya dulu, bisa dirasain lah fitur-fitur yang Pawon punya. Dan, apa ya, subscription POS itu merupakan salah satu investment juga sebenarnya untuk teman-teman bisnis bisa, ekspansi lah ya, Pak, ya. Jadi bisa lebih, apa ya, sedikit banyak mungkin autopilot ya, Pak. Jadi bisa Nah, menambah cabang lagi, tambah cabang lagi. karena kuncinya tuh sebetulnya bukan di POS-nya, Mhm, tapi kuncinya itu informasi yang kita terima. yap, Jadi dengan entah apapun gitu ya, entah apapun sistem apapun yang rekan-rekan mungkin coba investasi, tapi yang mhm, paling harus kita lihat kan sebetulnya
kita banyak informasi yang kita terima dan itu menjadi kita untuk action berikutnya gitu kan. Jadi salah satu contohnya, wah nggak enak ya ngomong ada powernya nih. Jadi kita lihat ada data yang kita ambil per gerai, ada data yang kita ambil per kota, data ambil per area. Area tuh boleh dibilang kita punya area manager gitu kan. Per supervisor pun kita ada gitu kan. Ada data yang kita ambil per produknya, kategorinya, per mode bayarnya, entah itu pakai OVO, GoPay, Dana, dan yang lainnya, ada per online atau offline gitu kan. Jadi itu yang akhirnya kita ambil, kita olah tiap hari nih. Tiap hari kita ambil, kita olah untuk jadi menentukan keputusan berikutnya gitu kan. Jadi apa kenapa di area ini tiba-tiba turun gitu kan. Oh, begitu kita lihat cek dengan situasi dan lainnya, oh mungkin ada pembatasan gitu kan. Terus kenapa di area ini tiba-tiba naik nih? Oh begitu lainnya. Padahal ada pembatasan, oh ternyata online meningkat gitu. Nah ini kita analisis ini bukan dari sisi depannya ya, tapi yang saya ambil itu dari sisi back-end-nya. Hmm. Jadi lebih ke report-nya ya Pak ya, untuk menentukan apa ya, Untuk decision analisa. ke depannya nih ya, untuk dianalisa gitu. Mungkin Betul. digital payment mana justru yang lebih banyak dipakai, atau produk apa yang mungkin lebih cepat habis duluan selama 1 bulan dan perlu dibeli lebih banyak gitu ya Pak, untuk stok, gitu ya Pak ya. Oke, itu menarik banget. Terus ini ada pertanyaan lagi Pak, dari Pak Heni nih. Sorry, ini Heni atau Bapak atau Ibu ya? Oke, Dear Pak Maulana, apakah benar untuk menentukan lokasi store selalu menggunakan unit mobile store untuk mengukur demand customer? Nah, itu Oke. gimana? Tadi mungkin karena tadi udah melihat food truck Teguk ya, gitu kan, food truck Teguk. Itu sebetulnya sekarang-sekarang aja sih Pak, gitu kan. Jadi kita menggunakan unit itu untuk melihat area tertentu. Jadi dari mulai untuk penetrasi, untuk membantu area gitu, bahkan untuk melihat lokasi tertentu lah. Tapi balik lagi di awal kita melakukan manual. Jadi food truck Teguk itu baru ada di pertengahan tahun kemarin sebetulnya. Jadi di awal-awal kita melakukan semuanya serba manual. Jadi yang pertama itu kadang-kadang kita ngelihat dari sekarang data itu banyak, data statistik banyak dari mulai ya boleh dibilang dari Jakarta kita mau ke Jakarta mana, Jakarta Selatan, Timur, Barat, Utara atau pusat gitu kan. Nah kita tentukan kategori produk kita tuh cocok di mana gitu. Timur kah, Barat kah, dengan size-nya ya, tergantung target customer-nya. Umurnya segini, harganya segini, kira-kira masuk ke mana ya? Gitu. Jadi kita harus ada harus ada sense gitu kan. Jadi kita nggak bisa memaksakan ini pasti bagus di sini gitu. Jadi begitu kita udah dapatkan informasi mengenai sebaran penduduknya, terus jumlah penduduk kurang lebih, terus kira-kira akan di mana ya. Yang paling terakhir kita lakukan market visit gitu kan. Jadi kita melakukan market visit, tentukan dulu di awal saya masih jalan. Sekarang udah mulai nge-training ke surveyor. Jadi kita punya surveyor melakukan analisis marketnya, dilihat area di sini, area kedua, ketiga gitu kan. Bahkan jangan sungkan-sungkan melihat terhadap satu brand tertentu gitu kan. Brand tertentu yang bahkan boleh dibilang bukan brand minuman gitu. Jadi brand makanan. Jadi saat itu saya ambil dari 1 atau 2 brand makanan gitu. Oh ini brand makanan ini ramai di daerah ini. Jadi begitu dia buka, wah bener brand makanan dari ramai. Jadi bukan minuman malah kita ambil gitu kan. Yang notabene Bapak ngelihat ini segmennya di mana nih, atau di B, di C, atau di D gitu kan. Nah, begitu sama dengan segmennya dengan oh saya identik dengan brand makanan ini dan lihat pangsa pasarnya, areanya, sampai kita nentukan titiknya gitu kan. Karena bisa saja areanya rame, tapi titik kita nggak tepat. Bisa aja titik tepat gitu. Bisa saja areanya boleh dibilang middle, tapi titik kita tepat. Gitu. Nah itu boleh dibilang
sejalan dengan balik lagi target, market, brand, dan lainnya akan kebentuk sih. Jadi selain dengan research dari data gitu ya Mas, jadi juga bisa dilihat dari pebisnis-pebisnis yang memang sudah buka di lokasi tersebut ya, dan nggak harus produk yang serupa, tapi mungkin bisa dilihat kayak tadi ini Teguh kan minuman, tapi kita bisa lihat dari produk makanan, tapi yang memang segmen targetnya sama ya Pak ya? Betul, betul, betul. Punya target segmen yang sama. Oke, itu bisa di take note ya teman-teman buat mungkin yang pengen buka bisnis dan lagi nyari lokasi segala macam, bisa dicoba tips and trick dari Pak Maulana. Oke, kita lanjut. Ini ada dari Eliana dari Kediri. Bagaimana peluang dan strategi bagi bisnis yang masih offline di masa pandemi? Lalu solusi apa yang tepat buat bisnis offline tersebut nih Pak? Boleh diulang? Oke. Ini dari Bu Eliana dari Kediri. Gimana nih peluang dan strategi bagi bisnis yang masih offline di masa pandemi? Jadi solusi apa nih Pak yang tepat bagi bisnis-bisnis offline tersebut? Oke, jadi solusi untuk bisnis offline ya. Hmm. Oke, jadi sebetulnya yang modelnya gerai atau apa ya Bu? Saya lagi tadi cari pertanyaannya nih. Oke, mungkin kalau berkenan Bu Eliana boleh ini kali ya, unmute. Saya udah kasih akses, biar bisa tanya langsung nih. Silakan, silakan. Oke. Selamat malam Bu Eliana, boleh di open mic-nya. Oke. Oke, nggak apa. Saya coba ambil mungkin gini. Offline ini kan berarti kan kita bahasa offline itu orang datang ke gerai atau orang datang ke restoran ya. Orang datang ke gerai. Jadi mungkin saya anggap saat ini Bu Eli gitu kan. Bu Eli ngelihat bahwa belum bisa menghadirkan yang disebut online gitu, online GoFood, GrabFood, ShopeeFood, atau boleh dibilang ada tapi mungkin karena di Kediri itu orang masih cenderung itu lebih senang datang ke gerai lah gitu kan daripada melakukan online selling gitu. Nah, jadi ada beberapa poin sih sebetulnya yang kita bisa kerjakan pada saat offline. Yang pertama ini balik lagi gitu. Pertama, pada saat sekarang bisnis ini, apakah produk ibu atau memang gerai ibu udah cukup menghadirkan banyak offline atau enggak? Jadi misalkan gini, sebelum pandemi saya ramai Pak, gitu kan. Karena kita juga ada beberapa gerai yang sebelum pandemi ramai. Begitu kena pandemi, akhirnya terdampak dan itu kita mengambil sikap, gitu kan. Tadi saya sebutkan di depan, gitu kan. Tapi sebelum pandemi dan setelah pandemi ada juga yang offline-nya tetap bagus gitu kan, bahkan online itu boleh dibilang nggak berdampak lah gitu di gerai-gerai tertentu. Jadi konsepnya seperti ini yang masih kita coba jalankan adalah kalau misalkan pertama gerai ibu terdampak karena memang pandemi ya, apa memang itu di areanya yang A, B, C gitu kan. Kalau misalkan ibu boleh dibilang kategori B dan kategori A, solusi online itu harus ada gitu. Jadi komunikasi lewat digital harus dijalankan lah. Karena digital pun kita bisa yang disebut mapping untuk area tersebut kan, area-area tertentu. Jadi Google Maps itu udah bisa menginformasikan sekitar ibu tuh ada apa saja dan ibu bisa banyak cara untuk mengkomunikasikan lewat digital. Terus yang kedua itu mau tidak mau kalau memang masih banyak yang dalam tanda kutip kita orang datang, orang ramai gitu. Banyak sih yang kita bisa melakukan flyering gitu kan, bisa canvassing, share ke ke sekitarnya, atau boleh dibilang kita bisa utilize. Kalau di Instagram ada yang disebut itu utilize di lokal tertentu, itu kita bisa minta untuk melakukan yang disebut mereka share ke area sekitar tentang produknya. Jadi banyak sebetulnya offline. Cuman informasinya kan agak sedikit terbatas nih. Jadi tapi kurang lebih
tidak hanya melakukan promo sebetulnya, tapi in case memang harus melakukan promo kepada produk yang boleh dibilang bijak lah, gitu. Bijak di sini kan ada dua. Yang pertama itu pada saat promo harus dipastikan itu narik traffic gitu. Kalau tidak bisa narik traffic, itu akan jadi PR buat kita gitu kan. Nah, pada saat narik traffic, nah yang kedua harus dibilang gimana caranya setelah mereka datang itu mereka aware gitu dengan produk kita, dan mereka bisa spending tidak hanya produk kita tapi produk yang lain juga pada saat mereka melakukan promo. Nah, jadi kasarnya itu yang disebut tadi saya sebut traffic driver. Kita butuh traffic driver dengan promo ya, kalau memang mau dijalankan seperti itu ada gitu, kita bisa jalankan juga. Jadi sebetulnya tidak ada solusi yang memang bisa kerjakan satu fit for all gitu. Jadi itu yang kita jalankan. Kalau enggak kan sama, boleh dibilang lah, banyak brand-brand yang established sekarang, makanan yang brand multinasional, dia melakukan jemput bola, dia melakukan promo dan yang lainnya gitu. Menurut saya sih semua pada dasarnya halal dilakukan gitu. Karena ujungnya adalah gimana caranya kita bisa tetap sustain gitu, kita bisa tetap mengambil opportunity dan kita bisa tetap tumbuh. Kuncinya itulah. Jadi emang harus mencoba banyak cara ya Pak ya, dan yang Ya, paling harus betul. dievaluasi ya dari hasil yang dicoba itu. Oke, semoga cukup terjawab untuk pertanyaannya Bu Eli. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan yang cukup menarik juga dari Pak Puguh. Mungkin kalau bisa di-unmute Pak Puguh. Oke, nggak apa-apa, saya coba jawab ya. Oke. Ini ya. Iya. Oke. Digital asset yang dimiliki Teguh yang paling efisien ya dari sisi investasi dan return yang diperoleh. Oke. Jadi yang pertama sebetulnya pada saat kita mulai jalan Teguh, otomatis digital asset kita ada duluan, gitu kan? Biasa duluan. Nah, seiring dengan pertumbuhan, kita harus cari segmen konsumen kita di mana, gitu kan? Nah, segmen konsumen Teguh yang tadi sempat disampaikan bahwa di umur yang 18-24, saat itu kita masih banyak bermain di Instagram. Jadi media komunikasi saat itu yang kita boleh bilang ini ada Instagram. Jadi Instagram itu banyak turunannya kan. Jadi kita sedikit-sedikit melakukan ads, kita sedikit-sedikit kolaborasi. Jadi pernah kita juga melakukan yang disebut kolaborasi dengan para para influencer lah, gitu kan, yang influencer yang tidak perlu dibayar gitu, tapi cukup di aware dengan produk kita. Itu juga pernah kita kerjakan. Itu untuk menambah reach ke konsumen yang lain gitu. Jadi ini yang kita kerjakan karena balik lagi kan, investasi untuk digital itu seberapa besar nih gitu. Jadi pada saat kita bilang sebetulnya budget marketing Teguh nggak terlalu besar gitu. Budget digital pun kita kelola untuk lebih cermat gitu, apalagi di zaman pandemi sekarang ya. Jadi yang banyak kita kerjakan, bahkan kita melakukan kolaborasi. Ya contohnya sekarang pun kita ada punya yang disebut Sobat Peneguk gitu. Sobat Peneguk itu tim para komen di IG yang memang mereka intens gitu kan, intens, dan kita deketin mau nggak jadi Sobat Peneguk dan lainnya. Nah itu adalah salah satu aset Peneguk juga yang kita, jadi kita bangun komunitas. Nah komunitas, dan sekarang komunitasnya udah berdiri sendiri. Nah itu datangnya dari digital. Jadi boleh dibilang begitu komunitas untuk terbentuk dan kita udah invest di awal, mereka untuk untuk share Teguh dan yang lainnya sekarang udah jadi asetnya Teguh sebetulnya, dan kita saling mutualisme dengan komunitas tersebut. Instagram menurut Teguh saat ini yang paling efisien gitu. Kita paham memang dari sisi TikTok sekarang ada juga gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi di mana Instagram lebih banyak menginformasikan tentang produk, tentang lifestyle dan yang lainnya, sedangkan TikTok
lebih banyak ke arah hiburan. Jadi sekarang kalau misalkan orang di TikTok udah pegang produknya udah wah udah oh ini pasti promo nih, ini pasti iklan nih, ini pasti endorse, ini pasti dibayar dan yang lainnya. Jadi orang udah mulai cerdik nih gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya mengkomunikasikan produk Teguh saat ini lewat Instagram, hiburan itu lewat TikTok. Jadi di TikTok pun kita kadang-kadang nggak ngomongin tentang produk, udah main aja gitu kan. Nanti orang akan terbawa, udah gitu, oh Teguh apa, dia akan mencari informasi sendiri gitu. Mau Instagram, mau ke website gitu. Karena customer sekarang makin cermat gitu kan. Jadi tahu mereka sedikit aja udah lari ke Instagram, tahu sedikit lari ke TikTok, ada TikToknya lalu ke websitenya, ada ke GoFood, ada jadi udah mulai tanpa kita ajarkan mereka udah mulai ini. Jadi Instagram cara mengkomunikasikan yang menurut saya paling efektif itu sekarang. Tinggal kita gimana caranya ngebangun dari sisi reach-nya ya, cari reach-nya, cari sisi engagement-nya gitu. Banyak cara buat reach dan engagement tanpa harus mahal. Oke, jadi salah satu digital asset itu bisa dari sosial media ya Pak ya, dan Sosial yang pasti media. masing-masing sosial media ini perlu punya semua nggak nih Pak sosial media? Maksudnya Oke. kan pasti akan selalu ada yang baru gitu. Apakah kita Kalau pertama tergantung resource ya, uh, karena media itu banyak, tapi resource kita itu kadang-kadang terbatas. Jadi kadang-kadang mesti cermat kita punya resource. Nah, di awal kita resource itu ke Instagram, Teguh. Lambat laun kita nambah lagi resource, ada ke TikTok, ada ke Facebook, ada ke YouTube yang sekarang gitu. Nah, jadi kita yang penting kita tahu dulu ini konsumen kita ada di mana, mau mengkomunikasikan seperti apa, dan platform itu sebenarnya bisa ngapain aja gitu. Gitu. Jadi Instagram kan sebetulnya cara orang mengkomunikasikan produk, campaign, lifestyle, gitu kan. Itu Instagram. TikTok itu benar-benar full hiburan. YouTube itu lebih ke arah biasanya kan durasinya lebih panjang. Orang pengen stay longer gitu kan. Nah, YouTube tuh investasi yang paling lumayan cukup tinggi sebetulnya. Oke. Jadi balik lagi harus dilihat habit dari masing-masing sosial media tuh sebenarnya apa sih yang orang cari di sosmed tersebut ya Pak ya? Karena pasti Betul. orang beda-beda nih kalau di TikTok kalau dikasih yang terlalu serius juga mungkin orang akan boring ya karena isinya kan memang konten-konten yang sangat muda, sangat ya light lah gitu ya. Betul. Oke, thank you Pak Puguh atas pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin mewakili banyak teman-teman juga nih, karena kalau dilihat masih banyak teman-teman di sini yang justru belum punya bisnis dan baru mau membuka nih, Pak. Ini ada pertanyaan dari Afrisa Nirwana. Permisi, saya ada pemula yang sedang mencari ilmu mengenai bisnis nih. Saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk memulai bisnis dengan baik? Nah, tahapan apa aja yang menjadi poin penting untuk memulai bisnis ya, Pak? Mungkin. Oke. Ini berdasarkan yang saya alami ya dari beberapa bisnis yang udah jalan terus sempat tutup udah gitu berubah dan lain-lain. Jadi pada dasarnya mulai itu dari dua menurut saya. Gitu. Yang kedua itu ini bisa ya passion dan opportunity gitu kan. Jadi ada orang yang bergerak dari si opportunity dan ada orang yang bergerak dari si passion gitu. Karena kenapa? Karena kalau misalkan yang pasti bisnis nggak bisa dijalani dengan setengah-setengah. Jadi dia harus sepenuh hati. Jadi apapun yang dikerjakan sebulan 2 bulan up and down, kalau yakin bahwa ini opportunity-nya bagus ya kenapa enggak gitu. Tinggal kita cari caranya aja, gitu kan. Nah, how-nya ini yang mungkin dengan sekarang kan banyak webinar, banyak share di Instagram tentang brand, tentang marketing dan banyak sebetulnya ilmu yang bisa diambil lah kurang lebih. Nah, yang kedua itu yang dengan passion gitu kan.
Nah, dengan passion ini yang boleh dibilang saya memang suka di satu bisnis tertentu atau memang satu produk tertentu. Nah, passion tinggal melihat siapa sih yang sudah berhasil gitu kan. Nah, kita lihat yang sudah berhasil, amati, tiru, modifikasi, dan otomatis sesuai dengan passion kita gitu kan. Nah, setelah dapat, udah kita langsung mulai aja. Nah, jadi yang pertama kelihatan dari opportunity dan passion bisa bisa N dan bisa OR. Tapi yang bagus itu udah ada opportunity dan itu passion, itu akan lebih cepat. Nah, tapi bukan berarti apa dengan opportunity saja tidak jalan gitu ya. Karena dengan opportunity banyak yang berhasil. Gitu. Bahkan dengan hanya passion ini banyak berhasil. Nah, yang paling utama adalah bisnis harus dimulai gitu. Jadi bisnis harus dimulai, meskipun boleh dibilang start small gitu, start bertahap, tapi yang pasti tidak jalan di tempat. Nah, setelah kelihatan cukup bagus, jangan sungkan-sungkan untuk melakukan penetrasi, ambil risiko untuk mempercepat gitu kan. Nah, itulah kurang lebihnya. Jadi pokoknya harus coba dulu aja ya Pak ya, jangan kebanyakan terlalu lama mikir juga gitu kali ya. Iya, Yang penting iya, betul. memang udah cukup persiapan segala macam, yang penting mulai aja dulu gitu ya Pak. Betul, betul. Oke, ini ada pertanyaan yang cukup unik juga dari Boni Wijaya. Kira orangnya bisa unmute ya? Oke. 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 Dari kayak harusnya Ibu ya, ini Ibu Boni Wijaya atau Bapak. Oh, Pak, mau nanya dong soal risk manajemen Teguk, karena banyak outlet tentunya akan makin banyak nih resikonya gitu ya. Nah, kayak toko kebakar, dipalak preman, fraud, dan lain-lain gitu. Terus, sorry. Dan apakah ke depannya Teguk setelah melewati jumlah toko lebih dari 200 akan melakukan split management atau masih centralized nih, Pak? Oke. Yang pertama bahwa setiap bisnis itu ada risiko, gitu kan. Jadi resiko tutup aja udah jadi resiko ya. Ya. Resiko resiko fraud, resiko itu adalah bagian dari risiko. Jadi yang paling penting adalah apa yang kita kerjakan tuh kita spending ke sesuatu yang lebih strategis. Tapi bukan berarti tidak kita ukur gitu. Jadi mungkin di kategori rekan-rekan yang berbisnis di F&B, dunia fraud gitu kan, dunia entah itu fraud, entah itu waste gitu kan, entah itu kehilangan, entah itu mungkin sampai dengan ya mudah-mudahan tidak sampai terbakar atau memang sesuatu yang tidak pernah kita prediksi, itu mau tidak mau harus dihadapi ya. Apalagi kategorinya kita adalah kategori yang benar-benar ketemu langsung dengan konsumen gitu. Itu masih bicara mengenai risk di internal. Belum kalau udah bicara dengan konsumen, mungkin komplain gitu kan, mungkin aduan atau bahasa yang memang itu semua resiko yang memang harus kita ambil dan harus kita take note gitu pada saat kita bisnis gitu. Mau tidak mau harus dihadapi lah bahasanya. Nah, yang paling lebih kita harus cermati adalah gimana kita mensikapinya gitu kan. Jadi salah satunya mungkin boleh dibilang kalau misalkan kita lihat bahwa di situ ada risk untuk fraud, di situ ada risk untuk waste gitu, di situ ada risk untuk kehilangan gitu dan yang lainnya. Nah, dengan melek finansial kita akan tahu berapa sih sebetulnya average waste itu yang benar-benar kita akan coba jadi baseline gitu. Contohnya, karena dengan baseline kita akan tahu gitu, apa yang kita kerjakan itu berhasil atau tidak. Jadi di awal pada saat kita muncul satu gerai, wow berhasil, dan rekan-rekan mungkin yang bermisnis di FM mungkin paham juga pada saat kita buka gerai ada yang penjualannya tinggi gitu kan, tapi kok
dengan HPP dan yang lainnya kok jadi sedikit gitu PNL-nya. Begitu dihitung, oh ternyata pemakaian bahan bakunya berlebih, dicari pemakaian bahan baku lebih dan apanya gitu. Terus kedua, kok uang yang di store-nya sedikit, oh ternyata mungkin ada sesuatu, entah fraud, entah struk dan sebagainya lah gitu. Jadi yang pertama harus kita maintain adalah kita ukur resikonya dan kita targetkan berapa nih berdasarkan base-nya gitu kan. Nah di awal kita sebut bahwa 10% gitu. Contohnya di awal kita berdasarkan story yang kita bilang bahwa oke, kita akan simpan untuk risk itu 10%. 10% itu yang kita hitung di sisi finansial. Jadi dari sisi boleh dibilang dari sisi komponen revenue, terus di situ ada margin, di situ ada marketing, ada expense untuk headcount atau biaya labor, kita tambahkan lagi, oh ini 10% atau 5% gitu untuk biaya pegang. Jadi kalau misalkan kita bilang ada sesuatu kejadian, kita udah punya spare, tapi bukan berarti kita membiarkan gitu, karena ini adalah margin yang hilang dan harus kita kejar untuk pengembangan berikutnya. Nah itu yang kita coba dari 10 kita turun ke 7, ke 8, sampai dengan kita ukur sampai dengan sekarang di bawah 5%. Nah, begitu. Jadi sampai sekarang kita bisa boleh dibilang 3-4% ukuran terhadap jadi kalau misalkan ternyata aktualnya itu di bawah 4% atau di bawah persen, berarti bagus kan. Berarti apa yang kita kerjakan improve. Nah, yang lebih fokus yang lebih penting itu bukan terhadap terhadap kehilangannya, tapi targetnya dan cara mencapai targetnya gitu. Salah satu contoh kan tadi baru dibilang yang tadinya nggak punya POS sekarang jadi punya POS, yang tadinya kita punya cara untuk mengukur berapa sih di gerai itu rata-rata average gerai penggunaan bahan baku, sekarang kita punya gitu kan, penggunaan bahan baku ini. Terus yang tadinya kita hitung HPP-nya manual, kita udah tarik by system gitu, dan bisa dibilang real time. Nah ini yang lebih kita fokuskan adalah how-nya gitu. Jadi saya lebih fokusnya ke mana kita improve-nya lambat laun, jadi kita bisa ukur dari 10 ke 9, 8, 7 sampai dengan kita bisa dapat 3%. Nah itu karena menurut saya ini pun hasil dari kita tadi ya ke beberapa FMB. Jadi yang namanya risk management itu sangat sulit kalau dihilangkan sampai dengan 0%. Gitu. 0%. Karena pertama di situ ada yang disebut waste, gitu kan. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa ngukur gitu. Hari ini ramai, besok hujan. Jadi sehingga drop gitu. Sedangkan kita udah stok bahan baku tinggi gitu kan. Nah, itu yang akhirnya kita ukur jadi waste gitu kan. Nah, waste itu yang kita cadangkan gitu. Waste-nya mau berapa sih sebetulnya? Sehingga tidak mengganggu ke bottom line lah, ke kita punya yang disebut profit, itu profit bersih. Nah, tadi yang kedua apa ya? Yang kedua tuh Makanya ke depannya Teguh kan kalau udah melewati lebih dari 200 cabang nih Pak, akan melakukan split management nggak atau tetap dengan centralized? oke. Split management dan centralized. Jadi gini, sebetulnya ini tergantung dari yang tadi ya, struktur organisasi gitu. Jadi yang pasti kita harus adaptasi terhadap perubahan gitu, perubahan. Jadi mungkin di awal kita satu gerai itu dengan satu orang, terus sekarang satu gerai itu diawati dengan berapa supervisor gitu kan. Terus dari satu supervisor muncul satu area, dari satu area muncul satu kota gitu kan, jadi satu cabang. Cabang itu berdiri sendiri, terus udah gitu ada beberapa kota kita kumpulkan jadi satu centralized. Jadi enaknya sekarang sih sebetulnya kita dinamik gitu, dinamik. Karena yang pasti kita amati dengan sekarang dengan adanya digital ini semua jadi lebih semua jadi lebih cepat. Jadi bukan masalah digital tentang sosial media ya atau komunikasi, tapi digitalisasi untuk operasional gitu. Jadi yang boleh dibilang kita udah
tadi ada POS yang bisa ditarik kapan saja, ada CCTV, ada sekarang kita masukkan satu lagi dari sisi operasional yang kita bisa tahu apa yang dikerjakan, berapa jam berapa dan KPI-nya apa, benar nggak yang bisa merubah kebit dan sebagainya gitu kan. Nah, bukan tidak mungkin kan, nanti mungkin tendensinya tim bisa lebih stream dan semua kita lakukan secara digital, anggap nih gitu kan. Dengan asumsi bahwa source di depan itu harus kita lebih utilize gitu. Jadi benefitnya kita lebih ini sehingga trainingnya kita lebih banyak, edukasi lebih banyak dan source di middle management bisa lebih sedikit dan sebagainya. Jadi menurut saya sih sekarang dengan adanya digitalisasi terhadap semua operasional itu semua jadi lebih cepat dan perubahan itu tinggal kita bisa adaptasinya sebetulnya. Oke, thank you Pak untuk jawabannya. Semoga terjawab ya untuk Bapak atau Ibu Boni Wijaya. Gitu. Oke, mungkin setelah ini kita masuk ke satu pertanyaan terakhir kali ya Pak. Nah sebelum kita masuk ke satu pertanyaan terakhir, mau ngingetin lagi ke teman-teman Sobat Paun yang udah hadir, jangan lupa untuk ngisi link feedback form yang udah saya share di kolom chat untuk mendapatkan e-sertifikat kayak gitu. Nah, oke, kalau gitu kita langsung masuk ke satu pertanyaan terakhir aja. Ini mungkin saya ambil dari ada Ini yang mau ada yang bagus nih pertanyaan. dari mana Pak? Berapa lama sebuah toko harus bertahan dengan backup cash apabila PNL Store sudah minus selama 3 bulan lebih? Nah, ini bagus pertanyaan. Saya nggak tahu dari mana, tapi dari yang chat kayaknya ini. Oh, di kolom chat, oke. Oh, oke. Oh, ini dari Boni Wijaya juga nih, Pak, kebetulan. Oh, Tanya oke. dong. Sama berarti ya. Sama. Jadi kalau gitu nanti satukan dengan yang lain ya, yang lain. Oke. Boleh nih, Pak. Ini jadi mau dijawab atau gimana, Pak? Boleh kan? Nggak apa-apa, Oke. saya jawab mungkin sebentar aja. Jadi yang pertama adalah cash is the king gitu. Pada saat anggap 3 bulan itu udah minus, itu tergantung apa dia menggerogoti secara PNL. Misalkan gitu, kalau kita punya satu gerai 3 bulan minus itu pilihan cuma satu tutup atau kita relokasi gitu kan. Tapi kita mesti lihat relokasi itu harus ke tempat yang lebih menguntungkan. Tapi kalau misalkan kita udah punya 5 gerai, 6 gerai, dan kita lihat bahwa 3 bulan itu ada tendensi bahkan akan ada kenaikan, karena banyak faktor yang menyebabkan dia minus gitu kan. Pertama, offline-nya berkurang gitu kan. Yang kedua, apa memang tidak ada yang online, belum dimaksimalkan gitu kan. Atau yang ketiga, apa memang di area tertentu itu belum tahu tentang teguk gitu kan, sehingga kita bisa maksimal. Jadi sebetulnya sebelum kita ke minus, jadi 2 bulan itu saya suka ngasih challenge gitu kan. Kebulan kita bisa nggak kita rubah dari negatif jadi positif gitu kan dalam 2 bulan. Nah, setiap apa yang kita kerjakan. Ya, tapi kalau misalkan anggap offline udah nggak bisa, online udah nggak bisa, terus komunikasi pun kita udah gencar nggak bisa dikerjakan saat itu, yang notabene yang tadi saya sebutkan di awal bahwa ada kategori segmen yang terdampak gitu kan, yang terdampak yang dia menginjak rem, mau nggak mau pilihan kita adalah kita harus pindah. Nah, semoga menjawab ya. Iya, oke. Oke, jadi bisa dilihat dari tadi dia bilang store sudah minus selama 3 bulan. Jadi 3 bulan harusnya udah bisa mengambil kesimpulan ya, Pak ya? Apa kita harus lanjut? Betul. Sudah cukup ya, Pak. Jangan sampai makin memperpanjang dan justru memperburuk kondisi keuangan gitu ya, Pak ya? Oke, mungkin dengan catatan semua resource sudah dikerjakan ya, karena kan banyak gitu. Offline, online, digital, komunikasi udah dijalankan semuanya, ternyata nggak berjalan dan otomatis kita harus lihat market juga. Ya, karena jujur ada satu gerai teguk yang dulu ramai banget dan kita lihat karena kita segmennya dulu CD gitu kan, CD ramai 5.000 10.000 banyak gitu. Value-nya sih nggak terlalu, revenue nggak
revenue-nya di-drop karena volume banyak gitu kan, karena volume banyak. Nah, setelah kena pandemi terdampak, kita ngelihat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, offline, online kita udah jalankan, bahkan digital, bahkan kita bikin promo campaign udah maksimal lah, bahkan canvassing, flyering, dan kita bilang, oh kayaknya udah waktunya kita tidak bisa lanjut area ini. Tapi bukan berarti area itu tidak potensial ya. Tapi kadang-kadang kita harus mundur untuk dapat sesuatu yang lebih nanti gitu. Oke. Jadi ya sebelum mundur pastikan udah memaksimalkan segala apa ya usaha lah ya Pak ya untuk Betul. mengetahui nih research lah gitu. Kira-kira apa sih yang bikin sampai market tuh turun di satu lokasi tertentu gitu ya Pak? Oke. Betul. Oke, mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi kelas PAUN webinar pada malam hari ini. Thank you banget untuk Pak Maulana atas sharing section-nya pada hari ini gitu ya, dari materinya, dan pastinya banyak banget nih berguna untuk teman-teman Sobat PAUN yang udah hadir pada malam hari ini. Tadi mungkin udah cukup banyak juga tuh teman-teman yang join, ada 100 lebih ya Pak ya, untuk peserta yang join pada malam hari ini. Thank you untuk Sobat PAUN yang udah hadir pada malam hari ini, pastinya udah meluangkan waktunya. Dan thank you juga buat Pak Maulana udah mau sharing Sama-sama, terima kasih. webinar. Semoga bisa bekerja sama lagi ya Pak ya, di kelas PAUN yang akan datang mungkin. Siap. Dengan topik yang lebih menarik pastinya Pak ya. Insya Allah. Oke, amin. Oke, untuk Sobat PAUN jangan lupa untuk mengisi feedback form untuk mendapatkan e-sertifikatnya. Dan itu aja mungkin. Thank you untuk Pak Maulana. Saya Sama-sama, terima kasih. Tetap sehat yang penting, harus tetap sehat. Tetap sehat semuanya, karena emang COVID lagi marak banget ya Pak ya, dan lebih tinggi banget nih kasus aktifnya gitu. Jadi stay safe teman-teman, tetap jaga untuk 5M-nya gitu ya. Dan ya, kalau bisa mengurangi mobilitas lah untuk di rumah aja gitu, selama masih bisa bekerja dari rumah kayak gitu. Thank you semuanya. Saya Vian mewakili PAUN pamit undur diri. Sampai berjumpa di kelas PAUN webinar yang akan datang. Selamat malam. Malam.